Kan wayang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengharamkan surah taswir ya, mengharamkan kalau mereka menerjemahkan secara bahasa gambar, terjemahkan gambar. Tapi di zaman Nabi fotografi belum ada, jadi tidak mungkin dimaksudkan itu foto-foto seperti sekarang itu. Inilah awal perdebatannya. Nah, para ulama mencoba memahami, ulama fikih memahami apa yang dimaksud dengan taswir di sini, surah di sini yang dilarang Nabi. Ya, malaikat tak masuk kalau ada gambar, kalau ada anjing, ya kan? Itu misalnya kan gitu. Kalau ada kalbun, ada gambar, malaikat tidak akan masuk ke rumah kita. Imam Al-Ghazali mengatakan, memahami, malaikat tidak mendekati hati kita kalau ada di dalam hati kita surah, gambaran-gambaran dunia selain dari Allah. Kalau kita mikir-mikir yang lain, maka Allah, malaikat gak dekat. Termasuk anjing itu kotoran hati, lambang kotor, sesuatu yang najis, kotor. Kalau hati kita kotor, malaikat gak mau dekati kita, Pak. Itu Al-Ghazali, orang-orang ma'rifat menafsirkan begitu hadis itu. Nah, kalau di dalam fikih syariat yang dimaksud di situ adalah patung, gambar 3 dimensi. Ya. Kenapa patung itu diharamkan Nabi di rumah, malaikat enggak masuk? Ya karena patung itu dipuja, dimuliakan. Ya kayak patung bermala, maafnya seperti patung Buddha atau patung apa gitu kan? Taruh di rumah itu enggak masuk malaikat, Pak. Enggak mau masuk dia. Malaikat ramah enggak mau masuk. Satu waktu Aisyah pernah ada gambar-gambar bernyawa di apanya, tapi tidak bentuk fotografi seperti kita di alas tempat tidurnya. Dilihat Nabi, apa ini Aisyah? Oh ini alas tempat tidur. Udah Nabi diam, enggak dilarang. Ya. Enggak dilarang. Maka disitulah nanti ulama berbeda pendapat mengatakan yang dimaksud dilarang di situ adalah gambar 3 dimensi berbentuk patung. Kenapa dilarang? Karena diagungkan. Nanti disuruh Allah kita menghidupkannya. Di akhirat nanti hidupkan itu. Disuruh kita ngasih nyawanya. Karena dianggap menandingi Allah gitu ya. Nah, itu yang dilarang. Itu kalau itu disepakati ulama. Adapun gambar-gambar, misalnya gambar presiden, Wali Songo, ya kan? Kalau saya di rumah saya itu ada gambar Wali Songo, wali-wali, saya pajang. Itu menurut ulama boleh. Pertama dia tidak tiga dimensi. Yang kedua, dia bukan untuk diagungkan, disetarakan dengan Tuhan. Ya. Tidak diagungkan untuk disetarakan dengan Tuhan. Tidak untuk disembah. Maka terjadi perdebatan Wali Songo ini. Wayang itu nggak boleh, kata Sunan Kalijaga. Kenapa nggak boleh? Karena dia seperti bentuk patung. Kan bukan untuk disembah. Udah gini aja, wayang itu dipenyetkan saja. Kan wayang bentuknya penyet, jadi pampang kan? Dipenyetkan gitu, ditipiskan, jadi nggak kayak patung. Kemudian fungsinya apa? Fungsinya untuk sejarah, mengambil itibah. Maka Sunan Kalijaga itu mendekatinya lewat budaya wayang. Ini wayang ini diceritakan Semar, ini orang jahatnya, ini orang baiknya, bagaimana? Itu ceritain. Untuk apa? Untuk mengambil itibah pelajaran, seperti drama. Tetapi dramanya drama hikmah kehidupan. Nah, jadi Wali Songo Sunan Kalijaga ini hikmah orangnya, Pak. Ini saya kasih tahu ilmu rahasianya. Islam itu sebenarnya ya hadir bukan untuk membinasakan budaya masyarakat setempat. Maka Nabi SAW ketika datang ke Mekah Madinah, dalam hadis Sahih Ibnu Abbas mengatakan, Nabi itu sebenarnya suka meniru orang Yahudi sama Nasrani, selama tidak ada larangan Allah. Nabi bersisir di jambulnya ini ya, ngikuti orang, ya, orang kafir.
Nanti nggak suka dia dibuatnya sibak tengah gini. Ngikuti orang kafir juga, orang musyrik sama orang Yahudi. Jadi nggak apa-apa, kan nggak ada larangan, nggak dilarang Allah. Maka di dalam fikih itu kalau kita dalami, ada nanti sunnah Nabi itu berasal dari budaya orang kafir. Sunnah Nabi asalnya berasal dari budaya orang musyrik. Contohnya apa? Akikah. Orang musyrik asal lahir anak, sembelih kambing sebelah otak, kasih ke berhala. Lalu datang Nabi, sembelih kambing juga. Anak laki-laki 2 kambing, perempuan 1. Tapi disedekahkan kepada kaum muslimin. Artinya apa? Artinya dimodifikasi budaya itu, Pak. Diintegrasikan. Yang syiriknya dibuang, diambil yang baiknya. Ya. Tamu orang Arab itu memuliakan tamu luar biasa. Kalau udah datang ke rumah, dimuliakan, disuguhi makanan segala macam. Nah, Nabi ambil adopsi. Tamu itu 3 hari 3 malam. Lebih dari itu enggak lagi. Itu budaya kafir musyrik, diambil Nabi, dimasukkan ke Islam, modifikasi. Budaya Yahudi, kebiasaan orang Yahudi. Kalian kenapa puasa 10 Asyura, 10 Muharram, puasa Asyura? Oh, kami mengenang Nabi Musa. Nabi Musa menang melawan Fir'aun di tanggal ini. Oh, kalau begitu kami lebih berhak puasa daripada kalian, kata Nabi. Coba, Nabi ngikut orang Yahudi. Jadi puasa 10 Muharram Asyura itu dijadikan Nabi sunnahnya. Asalnya dari amalan orang Yahudi. Nah, ini kalau nggak ngerti fikih, nggak luas ilmunya, Pak, ya. Susah kan? Jadi begitu, Pak. Jadi Nabi itu menghindari perang itu. Jadi budaya-budaya itu diambil, yang baik-baiknya, yang kufur-kufurnya dibuang. Kenapa? Karena budaya manusia ini beragam. Dan Sunan Kalijaga itulah kebijaksanaannya. Maka hadirnya Islam ke tanah Jawa itu tidak dengan pertumpahan darah, tidak ada perang. Yang perang itu nanti kerajaan-kerajaannya, Pak. Ya. Tapi, ini hati-hati. Ini saya kasih tahu ilmunya. Tapi di tanah Padang, ini mohon maaf nih ya, bukan untuk menyinggung orang Padang. Saya meneliti ke sana, dosen-dosen di sana mengatakan terjadi perang Padri. Kenapa terjadi perang Padri? Ajaran agama yang dibawa atas pengaruh Wahabi itu dipaksakan agama. Adat itu mau dirombak habis, dibinasakan. Orang adat melawan. Akhirnya terjadi perang antara adat dengan agama, perang Padri. Itu cara dakwah yang kasar. Bapak mau pilih mana? Mendakwakan Islam dengan perang Padri atau dengan Sunan Kalijogo? Yang lebih mendekati Sunan Kalijogo, Pak. Halus mainnya, tiba-tiba orang sudah Islam semua tanah Jawa. Kenapa? Karena adat itu bukan untuk dibinasakan. Kehadiran Islam bukan untuk membinasakan adat. Di kulli ja'alnakum syir'atan wa minhaja. Tiap-tiap umat ada syariatnya masing-masing. Ya, syariat Nabi Adam beda. Nabi Adam boleh nikah adik-beradik kandung, boleh kan? Syariat Nabi Muhammad nggak boleh. Apakah syariat Nabi Adam tidak sempurna? Anda bohong kalau mengatakan ada syariat Allah tidak sempurna. Syariat Nabi Adam itu syariat Allah, itu sempurna untuk di zamannya. Ya, nggak boleh dikatakan syariat Allah tidak sempurna, Pak. Berdosa kita. Jadi sempurna itu bukan berarti tidak ada kurangnya. Sebenarnya dalam pikir begitu. Sempurna itu syariat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sempurna itu kata Wahbah Juhani, ajaran Islam ini sudah meliputi seluruh bidang kehidupan. Bidang akidah ada, muamalah ada, hukum ada, siasah politik ada, ekonomi ada. Sudah meliputi. Tapi yang pokok-pokoknya mah rinciannya nanti itu diserahkan kepada perkembangan zaman, ijtihad ulama. Makanya ada ijtihad. Kalau nggak ada dalam Quran, gimana kalau berhukum muas? Dengan Quran. Kalau nggak ada, dengan hadis sunnah. Kalau nggak ketemu dalam Quran hadis,
Ajtahidu bi ra'yi. Aku beristihad ya Rasul, aku tidak akan berpaling. Tapi orang sebelah tak begitu. Kalau enggak ada dalam Quran, enggak ada dalam sunnah, sesat bid'ah. Sedang muas bijabat berijtihad. Nah, itulah beda orang fikih dengan orang hadis, Pak. Kalau enggak ada dalam Quran sunnah, sesat. Kalau ulama fikih ijtihad, ajtahidu bi ra'yi wala lalu. Itu yang diajarkan Nabi. Nah, itulah bedanya ilmunya. Kalau bahasa saya gagal produk orang sebelah itu. Berhukum pakai hadis, ilmu hadis enggak pakai ilmu hukum Islam. Enggak ada dalam Quran sunnah, langsung sesat. Enggak bisa begitu. Fikih ini tidak bisa begitu. Maka orang fikih ini luas ilmunya, Pak. Ya. Karena saya orang syariah, saya S3 syariah, paham saya. Selalu kita berlawanan dengan ilmu mereka. Kenapa? Karena mereka tidak memahami syariat. Wong ilmu fikih usul fikihnya lemah sekali. Dalil dianggap cuma Quran Sunnah. Gak ada ulama mazhab yang mengatakan dalil itu cuma dua, Quran Sunnah. Dalil yang disepakati Al-Quran Sunnah ijma qiyas empat. Yang disepakati, yang mukhtalaf, maslahah mursalah. Umar bin Khattab mengumpulkan Al-Quran. Dalilnya apa? Gak ada Quran, gak ada Sunnah. Maslahah dalilnya. Ya. Adat bisa jadikan dalil. Al-adatul muhakkamah. Siapa yang menggunakan adat menjadi dalil? Imam Malik, Imam Madinah, Imam Salaf. Kalau nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam hadis, coba lihat tuh kebiasaan orang Madinah. Karena kebiasaan orang Madinah ini di masjid itu dari kakek nenek mereka, kata Imam Malik. Jadi kalau ada yang tidak ada dalam Quran hadis, coba lihat sholatnya orang Madinah gimana. Kalau sholatnya begini, nah ini dari kakek nenek mereka nih, kebiasaan turun-turun. Jadi adat itu jadi dalam landasan hukum, tetapi landasan hukum dari hukum yang diperselisihkan. Sebagian pakai, sebagian tidak. Imam Malik pakai adat Madinah sebagai landasan hukum. Kalau nggak ada dalam Quran, ada dalam Sunnah. Bukan kayak orang sebelah, kalau nggak ada dalam Quran Sunnah sesat. Assalamualaikum warahmatullahi, salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, salam ke kiri. Salam ke kiri nggak ada dilakukan lagi. Dari mana datangnya itu? Itu masa khilafah baru ada, Pak. Imam mazhab Maliki sebagian disebut itu masa khalifah apa itu munculnya salam ke kiri itu. Apakah itu bisa sesat? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah salam ke kanan, sudah habis salam. Salam ke kiri boleh dilakukan. Nah, jadi itu ilmunya, ya. Jadi wayang itu karena dia digunakan untuk pendidikan dan dia tidak berbentuk patung, bukan untuk diagungkan, maka akhirnya sunan-sunan yang lain ngalah sama Sunan Kalijaga. Ya sudahlah. Dan sudah diputuskan Wali Songo, boleh, tidak ada masalah. Loh, Anda siapa? Lebih tinggi umurnya dari Wali Songo. Mengharapkan wayang. Tapi kalau wayang Bapak isi dengan kejahatan, cerita-cerita seksual, menggelorakan kejahatan, sesatlah. Jangankan wayang, ya. Sholat aja kalau diisi dengan lompat-lompat, buka-buka celana, buka pakaian, sesat. Ya kan? Sholat Bapak buka celana, nampak celana dalamnya, tarik lagi. Begitu sujud buka lagi, bangkit tarik lagi. Sesat lah. Sholat walaupun sholat. Karena berisi yang haram itu, Pak. Nah itu fikihnya. Makanya saya sering gak sepakat sama mereka. Wirid Yasin malam Jumat, baca Yasin malam Jumat. Malam Senin boleh, hapuskan dosa. Malam Selasa boleh, malam Rabu boleh, malam Kamis boleh, malam Jumat boleh. Wah, malam Jumat harus kapi, Nabi Muhammad kapi. Itu dianjurkan, bukan wajib. Kenapa Anda wajibkan baca kapi? Nabi sendiri tidak mewajibkan baca kapi. Baca Yasin pun sunnah. Mau malam apa? Malam Jumat tidak, malam haram. Al-Quran itu, Yasin itu Al-Quran, firman Allah. Anda berani mengharamkan membaca firman Allah? Itu bukan sihir, bukan jampi-jampi. Kok bisa masuk neraka baca Quran malam Jumat? Kaidah kaliannya dari mana? Emosional, gak rasional. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa kata Nabi? Ente muslim, sudah mengucap syahadat, satu kali syahadat jadi Islam. Awal kita
1000 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, kafir, sesat, masuk neraka. 1 kali la ilaha illallah, Nabi bilang masuk Islam, ya kan? Giliran mereka 100 kali kita la ilaha illallah, sesat, masuk neraka. Logika nggak Pak? Soal nggak? Hah? Masa ucap la ilaha illallah jadi masuk neraka? Zikir itu kan sebanyak-banyaknya. Kapan? Terserah. Kapan ada waktu luang? Mau malam Jumat, malam Senin, malam Kamis. Wadhkurullah katsiran. Zikir sebanyak-banyaknya. La ilaha illallah. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui iman kamu dengan la ilaha illallah. Kapan itu ya Rasul? Nah, sudah menetapkan waktunya. Bebas. Yang penting jangan waktu haram. Waktu haram apa? Waktu ruku Bapak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang sebelah bingung. Ini Bapak ini apa? Mau sholat itu kesurupan sebenarnya. Tapi kalau di rumah warga la ilaha illallah, la ilaha illallah, kok bisa-bisanya jadi sesat ucap la ilaha illallah? Memang la ilaha illallah itu jambi-jambi. Oh, itu amalan orang Hindu Buddha. Mana pernah orang Hindu Buddha ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketawa lah biksu-biksu itu. Coba tanya biksu-biksu, Bapak pernah ucap la ilaha illallah? Zikir la ilaha illallah, kata mereka. Kapan mereka zikir la ilaha illallah? Ini nggak rasional. Maka saya sebut orang-orang sebenarnya orang itu nggak rasional, emosionalnya yang kuat. Jadi emosional tapi nggak rasional. Kenapa? Karena berhukum nggak pakai ilmu hukum tadi. Nah, makanya kalau Bapak lihat YouTube-nya rukun wudu 2, wih, bisa-bisanya Ustaz Kabir mengatakan rukun wudu 2. Gila nggak? Al-Quran menyebut 4. Wudu apa disebut Quran? Faghsilu wujuhakum, basuh wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi rusuikum, kepala, warjulakum ilal marafiq, kaki 4. Kok didiskon jadi 2? Padahal wudu itu kajian sederhana. Ketika kita belajar fikih, yang pertama dipelajari air, wudu, baru sholat. Ya bayangkan, itu kan kajian dasar fikih. Kenapa bisa rukun wudu 2 disamakan dengan tayamum? Tayamum sama wudu saja sudah beda kok. Tayamum itu menyapu sampai sini, nggak sampai siku, karena tidak ada kata marafiq di dalam tayamum. Wudu sampai siku. Kok nggak bisa bedain tayamum sama wudu? Malah pakai kias, ayatnya udah jelas. Itu kerusakan-kerusakan baik. Itulah pertanda kelompok ini sebenarnya, kalau bahasa saya, nggak ngerti fikih, usul fikih dengan baik, nggak paham. Ya, dalil itu banyak, bukan Quran Sunnah aja. Dan ulama salaf menggunakan dalil qiyas, menggunakan dalil maslahah, Umar bin Khattab, Imam Malik menggunakan dalil adat, Imam Syafi'i nanti menggunakan dalil lagi istishab. Ya, aku sudah wudu bukan? Udah batal nggak wuduku? Aku mau sholat. Apa dalilnya coba? Kalau kita ragu wudu kita batal apa tidak? Apa dalilnya? Apa yang kita lakukan? Enggak ada dalam Quran Sunnah. Kalau ragu diulangi apa tidak? Udah sholat aja. Kenapa kita sholat aja? Al-yaqinu la yuzadu bisyak. Yakin kita. Karena kalau batal, kalau kita sering jaga wudu, kalau batal wudu pasti kita sadar. Logikanya kan gitu. Kalau kita jaga wudu, kalau batal wudu pasti kita sadar wudu kita batal, Pak. Nah, kalau kita merasa tidak ada yang membatalkan wudu, kita langsung sholat, memang wudu kita tidak batal. Yakin kita wudu kita tidak batal, tidak bisa dihantam oleh keraguan. La yuzadu bisyak. Dalilnya apa? Dalilnya istishab. Dalilnya karena di awal kita sudah berwudu, maka sekarang kita anggap kita sudah berwudu. Bukan Al-Quran, hadis dalilnya, bukan Quran Sunnah. Itu dalil mukhtalaf, Pak. Maka banyak sekali, Pak. Ya. Selama mereka tidak mendalami fikih usul fikih dengan baik, selama itu nanti mereka tidak akan bisa rasional dalam berhukum. Itu pasti. Karena ilmu hukum itu adalah ilmu fikih usul fikih. Tidak bisa mengandalkan ilmu hadis saja. Mana bisa kita menghukum? Comot ayat, comot hadis, keluarin hukum. Enggak segampang itulah. Ya. Itulah yang membuat kita sesat. Baca tekstual ayat hadis, keluarin sendiri hukum. Metodenya kan ada.
Kullu bid'atin dhalalah, kata kullu itu. Oh, coba lihat metode kata kullu itu. Bagaimana usul fikih memahami kata kullu? Apakah kullu itu jami li afradihi, jami untuk seluruh afradnya, atau ada pengecualiannya? Itu ada. Lapas-lapas mustarok, lapas-lapas mubham, lapas belum lagi nanti kita akan membahas tentang takwil ayat-ayat akidah. Ayat itu gini lebih jelas lagi. Bagaimana ulama salaf mentakwilkan ayat akidah yang mereka memahaminya secara jahil. Oke, saya kira itu aja Pak ya.